Selamat pagi, saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan berkat Tuhan kepada kami hingga sampai pagi hari ini. Tuhan masih perkenankan kami ya Tuhan atas hidup kami yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas ya Tuhan, kami mau rindu mendengarkan firman-Mu. Untuk itu berkati acara kami hingga akhirnya nanti terpuji dalam Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, sebelum kita beraktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk pagi hari ini, yaitu hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024. Natsnya diambil dari Kolose pasal 2 ayat 3. Demikian dikatakan di sana. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dalam bahasa Batak dikatakan, di bagasan ibana do buni saluhut habisuhon dot parbinotoan na arga. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hikmat dan pengetahuan adalah kekayaan, dan itu tersembunyi ada di dalam Dia, di dalam Tuhan. Sesuatu yang tersembunyi, apalagi harta, biasanya dicari orang dan diusahakan supaya kita mendapatkannya. Karena memang tersembunyi di dalam Tuhan, berarti haruslah kita mendekat dan terus mendekat kepada Tuhan agar kita memperoleh harta kekayaan tersebut. Tuhan adalah sumber segala-galanya. Apapun yang diperoleh manusia, tetapi bila belum menemukan nilai yang jati dirinya di dalam Tuhan, sesungguhnya dia belum lengkap. Kenapa? Banyak orang di dunia ini berlomba-lomba untuk mendapatkan harta sebanyak mungkin. Bahkan ada kalanya dia bersedia memakai cara apapun untuk dia dapatkan. Bahkan di dalam perlombaan juga orang berusaha supaya dia menjadi pemenang. Namun tidak jarang juga para pemenang perlombaan tersebut selalu mengaku tidak puas dan tidak bahagia. Bahkan orang yang kaya pun, yang banyak hartanya, mereka tetap seperti itu, merasa tidak puas atas kekayaan yang dia dapat. Bahkan banyak orang menjadi kecewa atas apa yang dia dapat. Terus apa sesungguhnya yang dikejar oleh manusia? Untuk mendapatkan kebahagiaan atau kepuasan dan terhindar dari setiap godaan duniawi, kita memerlukan hikmat, dan Tuhan yang merupakan sumber segala hikmat. Hikmat itu digunakan untuk mempertimbangkan segala sesuatu agar kita terhindar dari jeratan duniawi. Paulus juga dia berlomba-lomba mengejar sesuatu, yaitu harta. Itu terdapat dalam surat Kolose tersebut. Paulus melukiskan upayanya sebagai perjuangan yang berat. Itu ada di ayat 1. Terus harta yang macam apa yang kira-kira yang dikejar oleh Paulus dalam perjuangan yang dikatakannya itu sungguh berat? Jawabannya adalah bagaimana supaya hidup bersama Kristus. Sebab di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta dan hikmat serta pengetahuan. Itu terlihat di ayat 3. Paulus justru berusaha sungguh-sungguh agar jemaat Kolose dapat memperoleh harta itu sebagaimana Paulus juga memilikinya. Paulus melakukan apa saja agar jemaat Kolose dapat terhibur dan dapat bersatu dalam kasih di dalam ayat 2. Berbeda dengan pemilik harta dunia ini yang enggan membagi-bagikan miliknya pada orang lain. Sementara
Paulus berusaha untuk orang lain. Sehingga pada gilirannya jemaat ini pun dapat memperoleh segala kekayaan dan keyakinan tentang Yesus. Paulus begitu ingin agar jemaat Kolose mengenal rahasia terdalam dari Allah, yaitu pribadi Yesus Kristus. Bagi Rasul Paulus, penting sekali untuk memiliki iman yang sejati kepada Yesus. Sekarang, bagaimana sikap kita terhadap Yesus Kristus? Apakah kita memandang Yesus Kristus sebagai juru selamat itu sesuatu harta yang tidak ternilai harganya? Atau kita lebih puas atau lebih menyukai harta lain di luar Yesus Kristus? Kiranya melalui pergumulan Paulus ini, kita disadarkan bahwa harta yang tidak ternilai harganya adalah mengenal Yesus dan memperhatikan ajaran-ajarannya atau melakukan ajarannya. Kristus adalah representasi yang terlihat dari Tuhan, yang tidak terlihat juga. Dan di dalam Kristus tersembunyi semua harta hikmat, semua harta pengetahuan, semua harta kehidupan, dan semua harta material dan spiritual. Di dalam Kristus tersembunyi segala sesuatu yang kita butuhkan sepanjang masa dan selama-lamanya. Orang-orang yang percaya Kristus juga mempunyai banyak godaan-godaan dalam menjalankan kehidupannya. Apalagi bila masa mengikuti keinginan daging dan nafsu yang muda. Keinginan daging selalu menggiurkan untuk keinginan melawan roh. Oleh karena itu, hari ini kita diingatkan agar setiap orang beriman agar tidak terjerat di dalam nafsu duniawinya. Untuk terhindar dari setiap godaan duniawi, kita semuanya memerlukan hikmat dari Tuhan, merupakan sumber segala hikmat. Hanya di dalam Tuhan tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Tentu saja dunia hikmat berbeda dengan hikmat Tuhan. Itu sebabnya firman hari ini bukan saja meminta kita untuk memperhatikannya, tapi juga mendengarkannya dengan baik, memegangnya, bahkan memeliharanya. Bila kita konsisten, mari kita pelihara hikmat dari Tuhan dan melakukannya. Maka kita akan terluput dari segala jerat yang menghambat, yang merusak, bahkan menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita untuk meluangkan waktu, memperhatikan kita kepada firman Tuhan, agar hikmat Tuhan senantiasa ada pada diri kita. Berapa banyak waktu kita yang kita habiskan untuk memikirkan firman Tuhan? Mari kita gali firman Tuhan, sebab di dalam dialah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Paulus mencatat bahwa Kristus adalah satu-satunya yang di dalamnya tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Oleh karena itu, terimalah Yesus. Jadilah miliknya dan dia milik kita. Kenalilah dia semakin dalam dan mendalam. Maka niscaya hikmatnya akan terus mengalir ke dalam diri kita. Kita diteguhkan dan dipercaya olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Karena di dalam Kristus kami memiliki semua yang kami butuhkan dalam hidup dan kesalehan. Karena di dalam dia tersembunyi semua harta hikmat dan pengetahuan. Ajari kami agar di jalan-Mu, jagalah kami di jalan kebenaran saat kami mempelajari firman-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.